Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Septiani Marmata, NIM 115 atau 9038. Di sini saya akan mempresentasikan modul ketiga, yaitu sertifikasi sosial dalam masyarakat desa hutan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai masyarakat dan komunitas. Nah, apa sih masyarakat itu? Masyarakat merupakan orang-orang yang berinteraksi secara kolektif dan terorganisir, yang mana aktivitasnya berpusat di sekitar seperangkat tujuan bersama dan cenderung berbagi kepercayaan, sikap, dan tindakan yang sama. Masyarakat society merupakan kelompok manusia yang menempati kawasan tertentu yang melakukan hubungan yang bersifat kekal dan berlandaskan perhatian dan tujuan bersama. Berbeda dengan masyarakat komunitas yang sifatnya lebih terbatas oleh wilayah dan jumlah warganya. Dari masyarakat sendiri terdapat 5 ciri. Yang pertama, bercampur dan bergaul dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, terdapat suatu sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan bersama manusia. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, manusia yang hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang kelima, menimbulkan suatu kebudayaan karena mereka merasa diri mereka terikat antara satu dengan yang lainnya. Untuk cara terbentuknya masyarakat terdapat 5 syarat. Yang pertama, harus ada perkumpulan manusia untuk hidup bersama. Yang kedua, telah bertempat tinggal dan bergaul dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. Ketiga, menyadari integrasi sosial menyebabkan seseorang tergabung dalam masyarakat tertentu. Yang keempat, adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi, artinya mampu memberikan edukasi pada generasi yang berikutnya. Unsur masyarakat sendiri terdiri atas 7. Yang pertama ada kepercayaan, pengetahuan, perasaan, tujuan, kedudukan atau status, norma, sanksi, dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipologi masyarakat desa. Tipologi masyarakat desa ini sendiri dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama menurut Jefta 1998, yang dimana membagi menjadi 3 segi. Yang pertama dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbagi menjadi 3 desa, yaitu desa pertanian, desa industri, dan desa nelayan atau desa pantai. Desa pertanian di mana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian. Untuk desa industri di mana pendapatan masyarakatnya lebih banyak berhubungan dengan industri kecil ataupun kerajinan yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, desa nelayan ataupun desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan. Yang kedua, dari segi pola pemukiman, yang pertama ada farm village type, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. Untuk tipe ini kebanyakan berada di Asia Tenggara dan termasuk Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Yang kedua ada nebulous farm village type, yaitu suatu desa di mana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah ladang mereka. Untuk tipe ini juga kebanyakan ada di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan sebagian Jawa. Yang ketiga ada arranged isolated farm village type, yaitu suatu desa di mana orang berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Untuk tipe ini sendiri kebanyakan dijumpai di negara-negara barat. Yang keempat ada pure isolated farm village type, yaitu desa di mana orang berdiam tersebar bersama dengan sawah ladang mereka masing-masing. Untuk tipe ini juga kebanyakan tersebar di negara-negara barat. Yang keempat ada the scattered farmstead community, dan yang terakhir ada the cluster village. Dari segi perkembangan masyarakatnya terbagi menjadi 4 desa. Yang pertama desa tradisional, yang tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Yang kedua desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi yang relatif statis tradisional. Yang ketiga ada desa swakarya atau desa peralihan, di mana keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh pembaharuan. Yang keempat ada desa swasembada, di mana masyarakatnya telah maju karena sudah mengenal mekanisme pertanian dan teknologi ilmiah. Menurut Sukandar Wiryatmaja 1972. Pertama, berdasarkan pola pemukiman, ada pola pemukiman yang menyebar, memanjang, berkumpul, dan melingkar. Yang kedua, berdasarkan sistem kekerabatan, terdapat tipe desa genealogis, tipe desa teritorial, dan tipe desa campuran. Untuk tipe desa yang pertama, yaitu genealogis, masyarakatnya ini memiliki ikatan darah keturunan. Yang kedua, untuk tipe desa teritorial, desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar sukarela atau kepentingan bersama. Untuk campuran, penduduk yang memiliki ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini, ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya. Yang ketiga, berdasarkan hamparan wilayah, terdapat 2 jenis desa, yaitu desa pedalaman yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Yang kedua ada desa pantai yang tersebar di kawasan pesisir dan di pulau-pulau kecil. Tipologi komunitas desa di Indonesia sendiri terdapat beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan konsep daerah hukum adat terbagi atas 2 kriteria pokok, yaitu kultur.
aturan-aturan adat, dan juga lingkungan geografis. Yang kedua, berdasarkan konsep tipe sosiokultural terbagi menjadi 6, yaitu masyarakat yang hidup di desa-desa terpencil. Yang kedua, masyarakat yang hidup berhubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun kolonial Belanda. Yang ketiga, masyarakat desa yang hidup bercocok tanam padi sawah ladang. Yang keempat, bercocok tanam padi sawah ladang dengan struktur sosial yang agak kompleks. Yang kelima, masyarakat perkotaan yang berperan sebagai pusat pemerintahan dengan sektor industri dan perdagangan masih lemah. Dan yang keenam, masyarakat dan kebudayaan metropolitan. Yang ketiga, berdasarkan jenis mata pencarian hidup terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, meletakkan aspek produksi dalam mengklasifikasikan. Yang kedua, mengutamakan aspek pada mata pencarian hidup lalu ditambah mata pencarian pelengkap dan peralatan teknologi. Yang ketiga, mulai mengumpulkan makanan, mencari ikan, dan memelihara ternak pertanian hingga industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial masyarakat adalah tatanan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Untuk cirinya sendiri, ada 3 ciri. Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat, berkaitan erat dengan kebudayaan, dan dapat berubah dan berkembang. Untuk fungsi struktur sosial ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi identitas, di mana struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Yang kedua, fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang telah berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi telah mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, maka kemungkinan individu tersebut akan menggunakan niatnya untuk melanggar aturan. Yang ketiga adalah fungsi pembelajaran, di mana individu belajar dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi. Untuk bentuk dari struktur sosial sendiri ada 2, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Stratifikasi sosial sendiri adalah pembagian populasi ke dalam 2 atau lebih lapisan relatif homogen, dan di antara lapisan tersebut terdapat perbedaan dalam hal keistimewaan, pembatasan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi, stratifikasi sosial adalah yang pertama, pola-pola kebudayaan secara sosial diterima yang menempatkan posisi umum anggota masyarakat dalam struktur masyarakat. Kedua, diperkuat oleh anggota masyarakat melalui tradisi secara sadar ataupun tidak. Yang ketiga, mencakup suatu sistem pembedaan keistimewaan, distribusi keistimewaan yang tidak seimbang. Yang keempat, sertifikasi sosial adalah hasil dari interaksi anggota-anggota dalam masyarakat. Stratifikasi sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Sebagai contoh, karena kepandaian senior, tingkat umur, harta, dan lainnya. Yang kedua, terjadi dengan sengaja, disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sebagai contoh, sistem kepangkatan PNS, ABRI, feodal, dan lainnya. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, terdapat beberapa pokok yang diperhatikan, yaitu sistem lapisan dan yang kedua sistem pertanggaan. Adapun unsur-unsur stratifikasi sosial, yaitu adanya kedudukan status, yaitu kedudukan sebagai tempat posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua, adanya peranan, yaitu merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Sedangkan dasar-dasar yang menumbuhkan stratifikasi sosial sendiri adalah uang, harta, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Stratifikasi sosial sendiri memiliki kedudukan yang bermacam-macam, sebagaimana berikut ini. Yang pertama ada ascribe status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Sebagai contoh, kedudukan berdasarkan kasta atau feodalis yang ditemukan pada masyarakat-masyarakat dan sistem pelapisan yang tertutup atau masyarakat di mana sistem pelapisannya tergantung pada perbedaan rasial. Yang kedua, ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat dengan sistem pelapisan yang terbuka, misalnya kedudukan laki-laki dalam satu keluarga, kedudukannya berbeda dengan kedudukan istri atau anak-anaknya. Yang kedua, achieve status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan sengaja. Contohnya pendidikan, bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, assign status, yaitu kedudukan yang diberikan kepada masyarakat atau orang yang berjasa. Kedudukan ini diartikan bahwa suatu kelompok, golongan, atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Fungsi sertifikasi sosial sendiri terdapat 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk menuntaskan pekerjaan penting dalam masyarakat. Yang kedua, pengaturan dan pengendalian hubungan-hubungan individu dan partisipasi. Yang ketiga, berkontribusi pada kepaduan sosial dan bangun sosial. Yang keempat, sebagai penyederhanaan. Bentuk-bentuk dari sertifikasi sosial terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu sertifikasi yang tertutup, terbuka, dan campuran. Yang pertama, sertifikasi yang bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain.
baik gerak yang ke atas maupun gerak yang ke bawah, yang bersifat terbuka, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan bawahnya. Sosial sendiri dapat dibedakan berdasarkan ukurannya. Yang pertama berdasarkan dasar ekonomi, terbagi menjadi golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Yang kedua, dasar pendidikan. Orang berpendidikan rendah menempati posisi terendah dan sebaliknya. Yang ketiga, atas dasar kekuasaan. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seorang, maka makin tinggi pula dari tingkat strata sosialnya. Dampak dari adanya stratifikasi sosial sendiri ini terdapat dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif, orang yang berada pada lapisan terbawah akan terpacu dan termotivasi untuk bisa meningkatkan kualitas dari dirinya. Untuk dampak negatifnya, tentu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial sendiri merupakan penggolongan masyarakat atas perbedaan-perbedaan tertentu yang bisa sama atau sejajar. Diferensiasi sosial sendiri terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama ada diferensiasi ras, di mana secara umum manusia dapat dibagi menjadi tiga kelompok ras, yaitu Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Yang kedua, diferensiasi suku bangsa dapat dilihat pada masyarakat Indonesia dengan aneka ragam suku bangsanya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir adalah diferensiasi klan. Klan sendiri merupakan kesatuan keturunan, kepercayaan, dan tradisi. Dan selanjutnya yang keempat ada diferensiasi agama. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang keenam diferensiasi profesi, di mana masyarakat biasanya akan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi jenis kelamin. Masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama. Oke, selanjutnya saya akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan materi ini. Sendiri saya akan mengambil studi kasus dari Basir et al. 2020 mengenai peran struktur sosial masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan HKM di Kabupaten Sidenreng, Rapang. Yang dapat dilihat pada slide, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat diperoleh 4 faktor pembentuk stratifikasi sosial, yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kekuasaan dan politik, serta tingkat kehormatan. Untuk faktor pembentuk stratifikasi sosial dapat dilihat pada tabel di slide. Nah, masyarakat menempati kedudukan yang tinggi memiliki faktor pembentuk sosial yaitu ekonomi, pendidikan, kehormatan, serta kekuasaan dan politik. Sementara masyarakat biasa hanya dibentuk oleh satu faktor sosial, yaitu faktor ekonomi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Nursa Fitri 2017 dan Maunah 2015 bahwa ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan masyarakat ke dalam suatu pelapisan sosial, yaitu kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan kehormatan. Untuk struktur organisasi, pada penyusunan struktur sosial di HKM Beta Riase dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat setempatnya. Seseorang yang menempati pengurus inti KTH yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk mengurus KTH dengan baik. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh beberapa pertimbangan mereka memilih pengurus inti dari KTH, meliputi umur seseorang, pendidikan yang baik, dan ekonomi yang cukup. Faktor yang membentuk struktur organisasi di Desa Beta Riase dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk status dan peran sosial dalam persiapan lahan HKM sendiri, pada pengelolaan HKM di Desa Petawariasa dilakukan secara sederhana seperti menggemburkan tanah, pembakaran areal kelola, dan membersihkan serasa. Perbedaan pengelolaan lahan pada pengurus inti KTH dan anggota biasa terdapat pada pemberian pupuk sebelum penanaman. Pengurus inti KTH memberikan pupuk kompos yang mereka beli, sedangkan anggota biasa karena keterbatasan ekonomi mereka tidak memberikan pupuk. Namun terkadang pengurus inti KTH memberikan sisa pupuk mereka kepada anggota lainnya atau meminjamkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membeli pupuk. Adapun peran struktur sosial pada tahapan persiapan lahan dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Berikut status dan peran sosial dalam perencanaan HKM. Pada proses penyusunan ide, RKIU PHHK HKM di HKM Beta Riase melibatkan segala pihak, mulai dari pengurus inti HKM dan anggota biasa kelompok tani dengan pendampingan dari Dinas Kehutanan. Namun pada proses pembuatan RKIU PHHK hanya dilakukan oleh pengurus inti kelompok tani. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai penyusunan RKIU PHHK hanya diketahui oleh pengurus inti KTA saja. Adapun peran struktur sosial pada tahapan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk penanaman dan pemeliharaan, pada tahap ini pengurus inti KTH berperan dalam menentukan waktu tanam yang cocok dan memberikan bantuan peralatan untuk menanam dan memanen hasil hutan. Adapun peran struktur sosial pada tahapan penanaman dan pemeliharaan juga dapat dilihat pada tabel yang ada di slide.
Selanjutnya, tahap pemanenan. Beberapa pengurus inti KTH biasanya tidak memanen langsung hasil hutan mereka, tapi menggunakan jasa anggota kelompok lainnya untuk memenangkan hasil hutan, yaitu durian dan rotan mereka. Pengurus inti KTH pada tahapan ini membentuk suatu kebijakan mengenai jenis hasil hutan yang boleh dipanen, sehingga diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan. Adapun untuk peran struktur sosial pada tahapan pemanenan hasil hutan dapat ditinjau pada tabel yang ada di slide. Terakhir adalah pemasaran dan bagi hasil. Produk HKM yang dihasilkan di HKM Beta Oreasa berupa durian dan rotan. Hasil panen durian maupun rotan sebagian besar langsung dijual ke pengepul. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya transportasi serta jarak yang jauh dari pasar, sehingga masyarakat tidak langsung memasarkan hasil panen mereka ke pasar tradisional maupun ke kota. Namun terdapat beberapa anggota KTH yang langsung memasarkan hasil lahannya sendiri, serta beberapa hasil dari anggota kelompok yang dia beli untuk dipasarkan langsung ke pasar tradisional. Untuk hal ini dikarenakan mereka telah memiliki transportasi yang memadai untuk membawa hasil hutannya. Sistem bagi hasil di Beta Oriasa sendiri ditentukan oleh masyarakat pemilik lahan, yaitu strata atas, namun sebagian besar menggunakan sistem 60-40, artinya 60% hasil hutan untuk pemilik lahan dan sisanya 40% untuk buruh tani. Diferensiasi sosial sendiri pada pengelolaan HKM di PT Oriasa terdapat satu jenis diferensiasi sosial, yaitu diferensiasi umur. Diferensiasi umur yang terbentuk di HKM PT Oriasa terbagi atas dua, yaitu usia kerja produktif berkisar 25-49 tahun dan angkatan kerja tua di atas 50 tahun. Berbagai jenis diferensiasi sosial yang lain seperti diferensiasi etnis, diferensiasi pekerjaan, ras, kelamin, dan agama tidak terbentuk. Hal ini dikarenakan kedua diferensiasi yang lain sudah muncul di Desa Beta Oriase sebelum HKM terbentuk, yakni diferensiasi kelamin dan pekerjaan, serta ketiga diferensiasi yang lainnya tidak terbentuk karena bersifat homogen, yakni diferensiasi agama, ras, dan etnis. Kesimpulan dari studi kasus kali ini ada dua. Yang pertama, struktur sosial yang terbentuk di Desa Beta Oriase membentuk peran yang sangat bermanfaat dalam terwujudnya hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, pada pengelolaan HKM di Desa Beta Oriase hanya terbentuk satu diferensiasi, yaitu diferensiasi umur. Sedangkan untuk diferensiasi lainnya tidak muncul karena untuk diferensiasi lainnya sudah terbentuk sebelum adanya HKM dan disebabkan karena masyarakat yang bersifat homogen. Sekian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.